Berikutnya adalah materi kelas 11 atau fase F kurikulum merdeka. Yang pertama adalah materi tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Kriteria kelompok sosial diantaranya yang pertama memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Adapun syarat kelompok sosial diantaranya adalah yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, memiliki sistem dan proses. Proses terbentuknya kelompok sosial. Menurut Bruce Tuckman 2001 menyebutkan terdapat 5 tahap dalam proses pembentukan dan perkembangan kelompok, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Sementara faktor pembentuk kelompok sosial diantaranya yang pertama, adanya kepentingan yang sama. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial adalah proses, cara, dan perbuatan mengelompokkan masyarakat. Pengelompokan umumnya didasarkan pada karakteristik atau kriteria tertentu. Pengelompokan sosial menghasilkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Yang pertama, Emil Durkheim membagi kelompok dengan solidaritas mekanik dan organik. Sementara Ferdinand Tunis membagi menjadi kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Charles Horton Cooley dan Edward Paris membagi kelompok primer dan sekunder. William Graham Sumner membagi kelompok in-group dan out-group, sementara Robert Camerton membagi membership group dan reference group. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, diantaranya adalah kelompok formal dan informal, kelompok okupasional dan kelompok volunteer, kelompok sosial yang tidak teratur, dan juga perilaku kolektif. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Proses perkembangan suatu kelompok dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari dalam dan faktor yang datang dari luar, menurut Sukanto 2015. Tentunya setiap kelompok membutuhkan seorang pemimpin, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang kepemimpinan atau leader. Apa itu pemimpin atau leader? Pemimpin adalah orang yang mempengaruhi perilaku, pendapat, dan sikap orang lain. Pemimpin adalah seorang atau person, sedangkan kepemimpinan adalah semangat atau spiritnya. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain atau suatu tim dalam rangka mencapai suatu tujuan. Tugas seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin adalah merencanakan, menggerakkan, dan mengawasi setiap aktivitas dalam sebuah organisasi sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat menyusun strategi dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi organisasinya. Tipe pemimpin. Seorang pemimpin bisa jadi pemimpin apabila memiliki 3 hal penting, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Terdapat 2 tipe pemimpin, yaitu pemimpin instrumental dan pemimpin ekspresif atau pemimpin sosio-emosional. Gaya dasar kepemimpinan. Terdapat 3 gaya dasar kepemimpinan, yaitu pemimpin otoriter, pemimpin demokratis, dan pemimpin laissez-faire. Tipe kepemimpinan. Ragam tipe kepemimpinan juga dapat dibedakan menjadi kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Sementara apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
Terdapat beberapa unsur organisasi, diantaranya anggota organisasi, kerjasama sebagai cara mewujudkan tujuan organisasi, lingkungan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan organisasi, peralatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan komunikasi. Fungsi organisasi adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan meningkatkan kemampuan individu agar berkembang serta memberi tanggung jawab yang sinergis antara masing-masing bagian dalam organisasi. Ciri organisasi diantaranya adalah yang pertama mempunyai tujuan dan sasaran, yang kedua mempunyai keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati, yang ketiga adanya kerjasama dari anggota organisasi, yang keempat mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Materi berikutnya adalah tentang jejaring sosial, masih dalam materi kelompok sosial. Jejaring sosial adalah seluruh hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain. Jejaring sosial dapat diilustrasikan sebagai garis-garis yang menjulur keluar dari diri kita dan secara bertahap mencakup makin banyak orang. Fungsi jejaring sosial diantaranya yang pertama berguna bagi individu atau kelompok yang menginginkan suatu kemajuan, mengembangkan efektivitas dalam gagasan baru, membentuk jalinan kerjasama antar individu maupun kelompok. Berikutnya adalah tentang konformitas. Konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Konformitas berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara menaati norma dan nilai yang dianut masyarakat. Sementara perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat disebut sebagai perilaku nonkonformis atau perilaku menyimpang, deviant behavior. Demikian saja materi kelas 11 atau fase F tentang kelompok sosial. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan materi yang kedua, fase F dari kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.